Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sekri Caniago dengan NIM C0D02108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 yaitu atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan dan berupa peredaran bruto atau omzet penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam tahun masa pajak, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, hadiah berupa lotre atau undian, transaksi saham dalam surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan atau bangunan, dan pendapat tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam sesuai dengan peraturan pemerintah. Ketika PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka membayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak bukan penerima penghasilan. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Adapun pengenaan tarif pada objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 masing-masingnya telah diatur oleh pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut: bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro. Tarif pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 untuk objek pajak bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro atau kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito di bawah 7 juta ialah sebesar 20%. 2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Tarif pengenaan untuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi atau kecuali bunga yang di bawah 240.000 tidak dikenakan pajak ialah sebesar 10%. Besaran tarif ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 A dan pasal 17 ayat 7 PP nomor 15 tahun 2009. Ketiga, bunga obligasi atau surat utang negara dan SUN lebih dari 12 bulan. Ketentuan tarif untuk bunga obligasi dan SUN lebih dari 12 bulan diatur dalam pasal 4 ayat 2 A Undang-Undang PPh JOPP nomor 16 tahun 2006 dengan rincian 15% untuk bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak dalam negeri atau BPDN dan badan usaha tetap atau BUT, 20% untuk bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri atau WPLN non BUT sesuai P3B, 15% untuk diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WPLN non BUT sesuai BUT atau penghasilan dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. 20% untuk diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WPLN non BUT sesuai P3B
atau dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. 15% untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WPDN dan BUT. 20% untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WPLN dan non-BUT sesuai P3B. 0% untuk bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP reksadana yang terdapat pada Badan Pegawai Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 sampai 2010. 5% untuk bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP. 15% untuk bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada pengawas pasar modal dan lembaga keuangan untuk tahun 2014 dan seterusnya. Keempat, dividen yang diterima oleh WP pribadi dalam negeri. Tarif yang dikenakan terhadap dividen yang diterima oleh WP pribadi dalam negeri ialah sebesar 10% yang diatur dalam pasal 17 ayat 2A dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Kelima, hadiah undian. Tarif untuk objek hadiah, lotre atau undian ialah sebesar 25% seperti diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Keenam, transaksi derivatif berupa kontra berjangka yang diperdagangkan di bursa. Untuk transaksi derivatif berupa kontra berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa dikenakan tarif sebesar 2,5% dari margin awal sebagaimana diatur dalam PP nomor 17 tahun 2009. Ketujuh, transaksi penjualan saham pendiri. 0,5% untuk transaksi penjualan saham pendiri diatur dalam PP nomor 14 tahun 1997 JOKMK 282 KMK 04 2019 JOSE 15 PJ 42 1997 dan SE 06 PJ 14 1997. 0,1% untuk transaksi penjual bukan saham pendiri. Kedelapan, jasa konstruksi. Tarif pengenaan untuk jasa konstruksi diatur dalam pasal 4 ayat 2 A Undang-Undang PPH JOPP nomor 51 tahun 2008 JOPP nomor 40 tahun 2009. 2% untuk pelaksana jasa konstruksi kecil. 4% untuk pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi. 3% untuk pelaksana jasa konstruksi sedang dan besar. 4% untuk perancang atau pegawai jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi bersertifikasi usaha. 6% untuk perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi bersertifikasi usaha. Ke-9, persewaan atas tanah dan bangunan. Tarif pengenaan untuk persewaan atas tanah dan bangunan diatur dalam pasal 4 ayat 2 D Undang-Undang PPH JOPP nomor 71 tahun 2008. 10, pengalihan hak atas tanah atau bangunan RSS dan rumah susun. 5% untuk WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan termasuk usaha real estate. 1% untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ke-11, transaksi penjual saham. Untuk transaksi penjual saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model Ventura dikenakan tarif sebesar 0,1% sebagaimana diatur PP nomor 4 tahun 1995. Mekanisme pembayaran PPH pasal 4 ayat 2. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu mekanisme pemotongan. Mekanisme di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme ini adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.